Padi usia 70 hari sudah kuning, perlukah disemprot obat jamur? Rahasia puput maksimal, jaga bulir tetap bening sampai panen. Tonton videonya sampai habis. Halo sahabat tani, dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel Lahan Hijau. Sahabat tani, lihat kondisi padi saya, usianya sudah menginjak kurang lebih 70 hari setelah tanam. Malai sudah penuh dan warna kuning keemasan sudah mendominasi. Ini adalah fase penentuan, tahap di mana kita hanya tinggal menghitung hari menuju panen. Di fase yang sangat mendekati panen inilah muncul sebuah dilema besar di benak setiap petani. Padi sudah usia seperti ini, sudah menguning. Apakah kita masih perlu membuang biaya untuk menyemprot fungisida atau jamur? Bukankah ini sudah terlambat dan boros? Sebagian besar petani memilih berhenti, beralasan untuk menghemat biaya dan menghindari resiko residu. Apa itu residu? Residu yaitu endapan atau ampas dari suatu proses. Dalam hal ini proses penyemprotan pestisida. Jadi untuk hari ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik penyemprotan fungisida pada usia 70 hari setelah tanam. Kita akan bahas referensi dari para ahli dan pengalaman petani sukses tentang bagaimana fungisida di momen akhir ini bisa jadi kunci untuk melipat gandakan hasil panen. Padi di umur 70 harian sudah berada di fase pematangan bulir atau masak penuh. Transfer nutrisi sudah hampir selesai tapi belum tuntas 100%. Di titik inilah kita harus menjaga proses finishing dari gangguan. Meskipun tanaman terlihat matang, kelemahan sistem imun tanaman justru meningkat. Ada dua musuh utama yang menyerang kualitas dan bobot gabah di detik-detik akhir ini. Satu yaitu bulir kusam, yang biasanya terjadi di gabah yang daunnya terkena jamur. Jadi padi di usia 70 hari setelah tanam, bulir padi sudah mulai memadat, namun jamur dan bakteri masih sangat aktif menyerang dan menyebabkan bercak hitam, coklat, atau kehitaman. Serangan ini terjadi saat bulir masih masak susu dan efeknya terlihat jelas di usia 70 hari setelah tanam. Bulir kusam secara langsung menurunkan harga jual padi sahabat tani semuanya. Untuk yang kedua yaitu patah leher keterlambatan. Meskipun serangan utama belas leher terjadi saat fase berbunga, serangan terakhir bisa terjadi di usia 70 hari, terutama jika varietas sahabat tani berumur panjang atau cuaca yang sangat ekstrim. Fungisida di fase ini berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir agar infeksi tidak memutus jalur nutrisi ke bulir yang tersisa. Jadi fungsi utama fungisida di fase ini bukan lagi merawat tunas, tapi fokus utama fungisida adalah mengunci kualitas gabah. Nah sahabat tani, untuk selanjutnya aku mau kasih rahasia nih agar panen padi kita itu bobotnya bisa maksimal. Dan kenapa penyemprotan di umur 70 hari setelah tanam itu sangat menentukan bobot timbangan nanti? Yap, jawabannya ada di daun yang paling atas, yaitu daun bendera. Penjelasannya gini, kita bayangkan dulu aja ya teman-teman. Bayangkan tanaman padi kita ini seperti pabrik yang sedang lembur. Tugasnya sekarang adalah memindahkan semua bahan makanan dari daun ke dalam bulir. Daun yang paling penting dan yang paling bertanggung jawab atas proses ini adalah daun bendera. Usia padi sudah masuk 70 hari setelah tanam, artinya daun-daun ini sudah mulai lelah, sudah mulai menguning dan bersiap pensiun. Kalau daun bendera ini cepat menguning, pabrik nutrisi kita tutup lebih awal. Akibatnya pengisian bulir berhenti mendadak. Nah, disinilah fungisida sistemik tertentu datang sebagai vitamin lembur atau jamu kuat untuk daun bendera. Fungisida modern seperti Amistar Top atau Skor punya kemampuan spesial yang disebut efek fitotonik. Terus apa gunanya fitotonik? Efek fitotonik ini membuat daun bendera kita tetap hijau, sehat, dan aktif berfotosintesis beberapa hari lebih lama dari yang seharusnya. Jadi pabrik nutrisi kita ini dipaksa lembur. Setiap hari tambahan daun bendera tetap hijau,
adalah tambahan nutrisi yang dialirkan ke bulir. Dan apa hasilnya? Bulir padi kamu akan terisi padat sempurna, bukan cuma di tengah saja, tapi juga di pangkal dan di ujung malai. Dan inilah yang membuat timbangan gabah Anda naik drastis saat panen. Ini bukan hanya janji, tapi sudah dibuktikan oleh banyak petani senior yang menggunakan teknik seperti ini. Selain bobot, kita bicara soal kualitas. Kamu pasti nggak mau kan melihat bulir padi kamu kusam, penuh bercak hitam, atau keunguan kan? Bulir kusam membuat harga jual menjadi anjlok. Penyakit bulir kusam ini sering menyerang saat bulir masih empuk atau fase masak susu. Di usia 70 hari setelah tanam, fungisida berfungsi sebagai benteng pertahanan akhir. Cara kerjanya, fungisida sistemik akan membersihkan dan melindungi permukaan bulir dari jamur-jamur jahat yang menyebabkan noda. Dengan aplikasi terakhir yang tepat, kita memastikan gabah yang kita panen nanti adalah gabah yang bersih, bening, kinclong, dan bebas noda. Kualitas ini sangat disukai oleh tengkulak dan pabrik. Artinya, harga jual padi Anda juga bisa lebih tinggi. Jadi jelas ya, menyemprot fungisida di usia 70 hari setelah tanam bukan hanya soal mencegah penyakit, tapi ini adalah strategi investasi terakhir untuk memaksimalkan hasil timbangan dan kualitas gabah. Lalu, jenis fungisida apa yang harus kita pakai? Di fase 70 hari, kita harus sangat hati-hati. Kita harus mendapatkan manfaat maksimal sambil memastikan panen kita aman dari residu. Ini dia panduan aplikasinya. Mulai dari satu pemilihan jenis fungisida atau obat jamur. Fungisida wajib sistemik. Gunakan fungisida yang bekerja secara sistemik, mampu masuk ke jaringan tanaman. Contoh bahan aktif yang populer, difenoconazole, azoxystrobin, atau kombinasi keduanya. Misalnya merek dagang Amistartop atau Nativo. Selanjutnya, kombinasi nutrisinya. Sangat saya anjurkan dicampur dengan nutrisi tinggi kalium atau kalium silikat. Kalium berfungsi sebagai pembobot dan penguat dinding sel bulir. Nah, biasanya kita nih yang biasa menggunakan kalium tinggi itu menggunakan MKP. Entah itu dari Pak Tani ataupun dari Merauke. Setelah pemilihan jenis fungisida, selanjutnya yaitu waktu aplikasi yang tepat. Usia 70 sampai 75 hari setelah tanam. Ini adalah jendela waktu paling ideal untuk aplikasi terakhir. Tujuannya adalah mengamankan sisa proses pengisian bulir dan mempertahankan daun bendera. Pastikan penyemprotan mengenai seluruh malai dan daun bendera. Gunakan nozzle yang menghasilkan butiran semprot halus. Tetapi teman-teman, penyemprotan pun ada aturannya ya. Jadi meskipun kita ingin panen melimpah, tapi kita juga wajib memastikan gabah yang kita hasilkan aman untuk dimakan. Jangan sampai sisa obat atau residu tadi terbawa ke nasi yang kita makan sehari-hari. Setiap obat pertanian itu punya batas waktu tunggu. Istilah kerennya sih pre-harvest interval atau PHI. Tapi, biar mudah dipahami, kita sebut saja jeda aman panen. Lah caranya gimana? Jadi pastikan kamu membaca label produk yang kamu pakai. Di situ biasanya tertulis jelas stop aplikasi 10 hari sebelum panen atau jeda aman 14 hari. Sebagai patokan umum yang paling aman di lapangan, sepakatilah dalam hati kamu. Hentikan semua penyemprotan obat, termasuk fungisida atau insektisida, minimal 14 hari sebelum padi siap dipanen. Contohnya, kalau kamu perkirakan padi kamu akan panen pada tanggal 10 bulan depan, maka tanggal 25 bulan ini adalah batas terakhir kamu boleh menyemprot. Setelah tanggal itu, jangan sampai kamu menyemprot padi kamu. Bisa diingat baik-baik ya, penyemprotan terakhir di usia 70 hari setelah tanam masih sangat aman,
karena biasanya sisa waktu menuju panen sudah cukup untuk menghilangkan jejak obat, karena panen sekitar 15 hingga 20 hari lagi. Tapi jika padi kamu sudah sangat kuning dan panen tinggal 5 hari lagi, jangan pernah ambil resiko ya. Utamakan kesehatan konsumen. Dan oke sahabat tani semuanya, itu saja untuk video kali ini. Silahkan sharing di kolom komentar fungisida apa yang kamu andalkan di fase pematangan bulir. Mari kita saling berbagi pengalaman. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.